Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan praktikum fisika dengan judul kapasitansi dielektrik. Nama Priscilla Desfitriani, NIM 20113, kelas dari Teknik Perminyakan C. Abstrak, pada praktikum kali ini kita akan mempelajari tentang kapasitansi dielektrik yang bertujuan untuk memahami prinsip kerja kapasitor pada dua plat sejajar serta mengamati hubungan antar dua plat sejajar dengan besarnya kapasitansi dan pengaruh dielektrik terhadap kapasitansi. 1. Pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Kapasitansi adalah jumlah elektron yang dapat disimpan di bawah tekanan yang diberikan oleh listrik atau tegangan atau voltase. Sifat kapasitansi dalam elektronika ditunjukkan oleh kapasitor. Pada dasarnya, sebuah kapasitor terdiri dari antar dua plat konduktor yang dipisahkan oleh ruang yang berisi bahan isolator. Lapisan isolator tersebut disebut sebagai bagian dielektrik pada kapasitor. 1.2 Tujuan. Yang pertama, memahami prinsip kerja kapasitor dua plat sejajar. Yang kedua, mengamati hubungan antara parameter dua plat sejajar dan besarnya kapasitansi. Yang ketiga, mengamati pengaruh bahan dielektrik terhadap besarnya kapasitansi. 1.3 Permasalahan. Di sini kita akan membahas yang pertama, bagaimana prinsip kerja kapasitor dua plat sejajar. Yang kedua, bagaimana mengamati hubungan antara parameter dua plat sejajar dan besarnya kapasitansi. Yang ketiga, bagaimana kita mengamati pengaruh bahan dielektrik terhadap besarnya kapasitansi. Yang kedua, dasar teori. Kapasitor merupakan komponen elektrik yang dapat menyimpan muatan listrik. Kapasitor ditemukan oleh Michael Faraday pada tahun 1791 sampai 1867. Struktur sebuah kapasitor terbuat dari dua buah plat metal yang dipisahkan oleh satu bahan dielektrik. Bahan-bahan dielektrik yang umum dikenal misalnya udara, vakum, keramik, gelas, dan lain-lain. Jika kedua ujung plat metal diberi tegangan listrik, maka muatan-muatan positif akan mengumpul pada salah satu kaki elektroda metalnya, dan pada saat yang sama muatan-muatan negatif terkumpul pada ujung metal yang satu lagi. Muatan positif tidak dapat mengalir menuju ujung kutub negatif, dan sebaliknya muatan negatif tidak bisa menuju ke ujung kutub positif. Karena terpisah oleh bahan dielektrik yang non-induktif, muatan elektrik ini tersimpan selama tidak ada konduksi pada ujung-ujung kakinya. Di alam bebas, fenomena kapasitor ini terjadi pada saat terkumpulnya muatan-muatan positif dan negatif di awan. Dan berikut sudah ada contoh gambar plat sejajar. Rumus kapasitansi plat sejajar yaitu Q sama dengan CV. Keterangannya Q itu besar muatan, C kapasitansi listrik, V besar tegangan. Ketiga, metodologi. Yang pertama kita lakukan adalah start. Setelah itu buka file simulasi yang telah Anda unduh dari pad. Setelahnya buatlah rangkaian seperti di gambar. Yang keempat, kita atur beberapa nilai variabel simulasi berikut ini. Yang pertama, nilai tegangan input rangkaian dengan cara menaikkan poin voltase pada baterai, B jarak antar plat, yang C luas penampang plat. Yang kelima, kita harus perhatikan nilai ketiga alat ukur kapasitansi, muatan dan energi yang tersimpan. Catat hasilnya pada tabel simulasi. Setelah itu, hitung nilai kapasitansi, muatan, dan energi yang tersimpan. Catat hasilnya pada tabel perhitungan dan finish. Setelah itu, kita akan simulasi PET. Yang pertama, kita akan menghitung tanpa dielektrik. Pertama, kita atur dulu jarak antar platnya, luas platnya, dan atur baterainya. Setelah itu, kita tunggu data pertama. Nilai luasnya penampangnya 150 dengan penambahan 25 sampai luas penampang mencapai 400. Jarak antar platnya kita pakai 7,5. Setelah itu baru kita cari sampai dapat nilainya. Jadi di sini kita hitung luas platnya mulai dari 150 dengan penambahan 25 sampai dengan 400. Begitupun seterusnya.
Sama dengan data yang satu, di sini kita akan menggunakan dielektrik. Yang pertama kita atur dulu luas penampangnya seperti tadi 150 dengan penambahan 25 sampai luas penampang mencapai 400. Jarak antar platnya 7,5. Di sini kita atur dielektriknya, materialnya kita menggunakan gelas. Setelah itu kita perhatikan nilai kapatensinya, muatan dan energi yang tersimpannya sampai selesai. Yang keempat, hasil dan pembahasan. Di 4.1 analisa data, di sini sudah diberikan tabel 4.1 dan tabel 4.2. Tabel 4.1 dan 4.2 ini berasal dari yang kita hitung berdasarkan PET. Setelah kita hitung, di sini sudah ada gambar grafik data 1 dan data 2. Dan setelah itu kita di sini juga ada tabel 4.3 dan tabel 4.4 yaitu perhitungan regresi linear. Dan di sini juga ada kita perhitungan manual. Pembahasan yang pertama pada grafik hubungan A dan C pada data 1 dan 2, yang dimana A adalah luas penampang dan C adalah kapasitansi. Pada grafik tersebut dijelaskan bahwa luas penampang dan kapasitansi berbanding lurus, semakin besar luas penampang maka kapasitansi semakin besar. Yang kedua, pada kapasitansi menggunakan bahan dielektrik, besar kapasitasnya lebih besar daripada tidak menggunakan bahan dielektrik. Yang ketiga, untuk membesarkan kapasitansi menggunakan cara memperbesar luas penampang, memperkecil jarak antar plat, dan menambahkan konstanta dielektrik. Yang kelima, kesimpulan dan saran. Kesimpulan di sini dari hasil percobaan yang telah kita lakukan, kita telah memperoleh hasil dan mengetahui bagaimanakah prinsip kerja kapasitor dua plat sejajar, hubungan antara parameter dua plat sejajar dan besarnya kapasitansi serta pengaruh bahan dielektrik terhadap besarnya kapasitansi. Sarannya, sebaiknya sebelum memulai praktikum diharapkan membaca modul yang telah diberikan agar paham saat melakukan praktikum. Yang kedua, memanfaatkan waktu sebaik mungkin agar praktikum yang dilakukan dibuat lebih baik. Yang ketiga, penulis mengharapkan kritik dan saran dalam penulisan laporan agar dapat lebih baik kemudian hari. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.